Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassilna. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Loh, kita kan banyak sini. Ibu yang punya anak ya. Iya, berikan jodoh. Itu artinya ikat, diikat. Akhirnya dia sudah menetap di sini, sudah ada rumah di sini. Nah, ini kebanyakan saya lihat. Jadi yang hafal Quran dimanapun itu nggak lama dia, nggak lama. Apalagi bagus, diambil sama orang lain dikontrak, bahkan dibayar mahal. Ya, makanya sebelum beliau pergi, yang hafal Quran di sini itu diikat, gitu caranya, biar musola kita lurus makmum. Ini pagi ini lebih banyak daripada pagi kemarin, Ahad kemarin. Ya, hari ini hari apa? Hari Ahad, bukan Minggu. Jadi orang jahiliyah aja menyebut Ahad. Dulu zaman jahiliyah, ya, hari pertama itu disebut dengan hari apa? Itsnaini. Hari pertama Ahad, yang kedua Itsnaini. Dari kalimat Isnani, dua. Hari ketiga Yaumul Thulatha. Yaumul diambil dari kalimat salah satu. Hari keempat Yaumul Arbi'ah, diambil dari bilangan arba'atun. Hari kelima Yaumul Khamisah, diambil dari kalimat khamsah. Ada yang namanya khamsah, khamisah ada. Hari keenam disebut dengan Arubah. Al-Jum'ah itu setelah turun ayat surah Al-Jum'ah ayat 9. Di zaman jahiliyah hari keenam itu disebut dengan Yaumul Arubah. Apa arti Arubah? Hari berbangga-bangga diri seorang orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu hari pertama mereka itu ada di antara mereka orang-orang jahiliyah dulu sebelum turun ayat Al-Jum'ah ya. Ada di antara mereka daripada tujar. Tujar itu artinya apa? Pedagang, tajir. Hari pertama mereka pergi ke Syam, ke Syria untuk mencari dagangan. Di mana nanti di akhir pekan Yaumul Arubah mereka nanti memamerkan dagangannya. Di mana? Di Jabal Qubis dekat Ka'bah. Ada di antara mereka dari syu'ara. Syu'ara itu para penyair. Jadi mereka hari pertama itu pergi ke lembah-lembah untuk mencari syair-syair yang akan dituangkan nanti pada hari akhir pekan, yaitu disebut dengan Yaumul Arubah. Jadi yang menang puisi-puisi itu, puisinya itu ditempel di dinding Ka'bah. Yang ketiga, ada di antara orang jahiliyah itu, di antara kuhan. Kuhan itu apa artinya? Sahir. Sahir tahu? Bukan sihir. Zaman jahiliyah dulu ada namanya syahir, bukan sihir, bukan kuhan. Mereka di hari pertama pergi ke lembah-lembah, ke gua-gua untuk mencari apa? Mantra-mantra yang akan dibaca-baca nanti di hari akhir pekan, yaitu hari Arubah. Arubah. Apa arti Arubah? Hari berbangga-bangga diri sebagai orang Arab. Jadi mereka yang menang sihirnya itulah yang berhak memegang kunci Ka'bah. Mereka berkumpul nanti di samping Ka'bah. Pusatnya di Jabal Qubis. Pusatnya. Itu zaman jahiliyah. Sudah menyebut Ahad. Zaman Yahudi baru berubah jadi Minggu. Minggu itu nama seorang pendeta. Namanya Damangus.
Dulu dari zaman ayah kita itu Ahad tetap, kalendernya Ahad. Sekarang aja sudah Minggu. Makanya turunlah ayat surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tak kala ayat itu turun, berubahlah yaumul arubah menjadi yaumul jum'ah. Ketika ayat itu turun, hai orang beriman, apabila disuruhkan untuk salat Jumat, tinggalkan jual beli. Makanya laki-laki yang jual beli ketika salat Jumat haram. Laki-laki itu lebih baik daripada yang lainnya. In kuntum ta'lamun, agar kalian mengetahui. Kemudian sambungan ayatnya, ayat 10, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat selesai, fantashiru fil ardi. Fantashiru itu bersebarlah kalian fil ardi, di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah rezeki. Allah perintahkan cari rezeki, jangan malas. Keluar cari rezeki. Itu ayat. Keluar cari rezeki habis sholat. Yang telah Allah titipkan setiap pelosok negeri, di setiap sudut-sudut negeri-negeri ini ada rezeki kita di situ. Cari, jangan malas. Bergerak. Bergerak. Sambil bergerak, sambil jualan, sambil ke laut cari ikan mancing, sambil ke sawah menanam padi, sambil ke hutan mencari kayu bakar, sambil ke pasar jualan, sambil ke kantor melayani masyarakat. Apa perintah Allah? Berzikirlah kalian sambil bekerja, berzikirlah kalian sambil mancing, berzikirlah kalian sambil menanam padi, biar padinya itu berlipat-lipat lagi panennya. Yang kemarin 1 ton, dengan zikir bisa 2 ton. Dahsyatnya zikir. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadillah, carilah rezeki yang telah Allah titipkan setiap pelosok negeri ini. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, kata Allah. Sambil cari rezeki, sambil jualan, sambil mengantar dagangan, sambil mengantar Grab, jangan lupa basahkan mulut kalian dengan zikir. Untuk apa? Agar kalian bisa banyak dapat rezeki, agar kalian kaya, agar kalian sukses, agar kalian berhasil, agar kalian sehat, sambil berobat berzikir, bukan adu-adu. Makanya ketika kita dirawat di rumah sakit itu TV matikan, karena setiap TV kita lihat mata ini dosa, betul? Lihat TV telanjang semuanya, betul Pak? Telanjang, nggak pakai jilbab tuh telanjang. Apalagi pakai you can see, udah telanjang itu. Bagaimana mau cepat sembuh? Ya sakit terus lah, tambah lama di rumah sakit. Coba matikan TV, zikir. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, Isfi Maradi. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, Isfi Maradi. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Itu Asmaul Husna. Makanya berdoalah dengan Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'u biha, kata Allah. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah, berdoalah kepadaku dengan menyebut Asmaul Husna sebelum berdoa. Itu syarat doa diijabah. Itu syarat doa diterima. Contoh, ya Syafi, yang maha menyembuhkan, ya Kafi, yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, yang maha menyehatkan, Isfi Marodi, sembuhkan penyakitku. Marodi, Isfi itu sembuhkan penyakitku ya Allah. Dia harus yakin itu Asmaul Husna. Berdoa, nah itu cara cepat sembuh ya. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, Isfi Marodi. Apalagi di bulan Ramadan, apapun penyakitnya minta di bulan Ramadan. Yang belum punya anak, istighfar yang banyak. Yang pertama, dahsyatnya istighfar tadi, ya, semua yang diberikan oleh Allah
berkah dan bernilai baik. Yang kedua, syarat doa cepat diterima makanya istighfar ini mahal. Istighfar sangat amat mahal sekali ayah. Yang belum punya keturunan istighfar. Surah Nuh 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan banyak niscaya Allah turunkan musim hujan yang lebat dan Allah berikan rezeki yang kaya. Makanya waktu jualan istighfar. Astagfirullah. Itu ketika kita istighfar, apa kita berwudu dekat kepada Allah, berzikir, itu semua yang lewat dari toko kita itu lihat toko kita, bisa-bisa tabrak dia gara-gara lewat lihat toko kita. Kenapa? Ada kekuatan gaib di toko kita itu. Kenapa? Dengan istighfar, zikir. Coba aja tes. Jangan sibuk main game online, judi online lagi, jujur gimana mau laku? Nggak nampak toko kita tuh, terhijab, nggak nampak. Lihat toko lain, nggak ada kekuatan gaib. Karena dia nggak mendekat kepada Sang Maha Kaya Allah. Allah itu Goni Maha Kaya. Allah Mughni yang mengayakan. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu apa? Yang memberikan segala-galanya. Mata milik siapa? Telinga siapa punya? Jantung, lambung, istri, rumah, mobil, siapa punya? Kereta, semuanya dari Allah. Nah, coba yang suka dagangan, yang bawa Grab, yang ada jualan online, coba dibanting dengan zikir, dengan istighfar, dengan salawat. Allah turunkan musim hujan yang lebat. Surah Nuh nanti buka, Nuh 10, 11, 12. Allah turunkan hujan yang lebat dan Allah berikan rezeki yang banyak dan Allah berikan anak-anak yang banyak. Buka aja nanti Al-Quran. Dahsyat istighfar. Yang ada penyakit istighfar. Anak kena narkoba istighfar. Ayah doakan anak, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Selamatkan anakku dari narkoba ya Allah. Selamatkan anakku dari kejahatan dunia ini ya Allah. Gimana kalau seandainya hamba engkau panggil anak sedang dalam pada remaja, tolong jaga anak-anakku, ini butuh. Makanya orang yang beriman, orang soleh silakan meninggal. Ingat ya, orang bertakwa, orang beriman, orang soleh yang taat kepada Allah silakan meninggal. Jangan takut. Allah akan menjadi wali untuk anak kita. Allah jaga anak kita. Kenapa? Karena kesolehan ayah ibunya. Karena keimanan ayah ibunya, ketaatan ayah ibunya selama hidup. Hasilnya buahnya. Allah jaga anak kita dari kejahatan dunia ini. Anak kita tidak terhancur dengan narkoba. Dahsyat sekarang narkoba. Dahsyat. Luar biasa. Hanya kekuatan Allah, doa ayah ibunya yang buat anak selamat. Allah nanti akan menyelamatkan anak kita. Secara Allah diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari kejahatan. Berkat doa ayah ibu semasa mereka masih hidup. Ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Doakan anak ibu kita selamat. Doakan cucu kita juga selamat. Agar generasi kita nanti bisa berkumpul dalam surga Firdaus. Anak-anak kita nanti berkumpul dalam surga Firdaus. Berkat doa ayahnya. Berkat doa ayahnya. Minta anak cucunya selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini sangat penting ayah anda bunda ikhwatal iman. Di bulan suci Ramadan ini berdoalah untuk anak-anak kita. Biar kita bisa berkumpul nanti di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 19 hari lagi tetap semangat. 19 hari lagi tetap eksis ya. Tetap insyaallah semua kita diampuni dosa-dosa kita selama bulan suci Ramadan dan hajat cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada penyakit insyaallah diangkat penyakitnya sebelum datang Idul Fitri bulan depan. Sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.